هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن يامه إن لكم لما تحكمون سلهم بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Tidak ada alumni di sini Ustaz. Karena akadnya jadi santri sampai mati. Nah, gitu kira-kira Ustaz Muqaddimah perkenalan dengan Masjid Kapal Munzalan. Saya berharap dan sangat memohon semoga Ustadz berkenan untuk berbagi cerita sama kami di sini, mengajarkan kami tentang kultum, Ustaz. Kuliah terserah antum. Gitu. Jadi kita tidak lama-lama abang kakak, karena pesawat beliau nanti jam 7, kita minta Ustadz Nasrullah untuk berbagi ilmunya, berbagi doanya untuk kami di Munzalan ini, karena kami statusnya santri. Jadi biarkan kami belajar Ustadz, doakan semoga Allah mudahkan kami bisa mempraktekkan dan melakukan kebaikan-kebaikan yang nanti Ustadz sampaikan. Jazakumullah khair. Tafadol Ustadz, saya cuma moderator aja. Tafadol Ustadz, kultum Ustadz, kuliah terserah antum. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Tafadol Ustadz. Ini ada di TikTok, ada di Instagram. Masya Allah, alhamdulillah. Lengkap ini ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari yang ke-8 ya, di bulan suci Ramadan, kita diizinkan untuk masuk ke dalam satu tempat yang sangat mulia ya. Rabbi anzilni munzalam mubaraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam tempat yang berkah. Alhamdulillah, ya ini juga doa saya untuk bisa hadir ke tempat ini. Sebelumnya Ustadz, jadwal saya ke Aceh hari ini. Tapi setelah berpikir ya, komunikasi dengan Pak Taufan, saya safari Ramadan di 10 titik. Saya mau ke Masjid Munzalan ya. Alhamdulillah disampaikan Allah. Sebenarnya harusnya tiketnya jam 9, ternyata belum dibeli. Baru beli semalam, jadi baru dapatnya akhirnya tiket yang didapat jam 7. Jadi sedikit mudah-mudahan apa yang bisa sharing ya di sini. Sebenarnya saya belajar banyak sekali. Saya banyak sekali mengikuti YouTube-nya Ustadz Lukman. Alhamdulillah, Masya Allah, saya dapat banyak sekali nasihat-nasihat dari beliau ya, nasihat-nasihat yang luar biasa. Baru saja tadi ya, ternyata semuanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Barokah ayatnya. Kalau kami dakwahnya ya magnet rezeki. Magnet rezeki ini banyak orang yang bilang asing ya, karena nggak pernah dibahas, jarang dibahas ya. Padahal kalau ditanya apa itu magnet rezeki, ilmu Allah. Ilmu Allah di dalam surat 3 ayat 37. Boleh kita buka sama-sama ya, supaya kita ngaji bareng-bareng ya. Kalau ini pasti sudah lewat semua tadarusnya ini ya. Surat 3 ayat 37 ya. Bahagia sekali bisa kecuali yang baik saja, karena semua kalimat kita diaminkan oleh malaikat ya. Macet, ada nggak macet di Jakarta? Ustadz Lukman langsung jawab, nggak ada. Ya, ada nggak jalan macet di Jakarta? Kalau saya jawabnya gini, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Penuh. Akhirnya saya doa, ya Allah penuhkan rezekiku, penuhkan kebahagiaanku. Kalau macet, macetkan rezekiku, macetkan, ya itu dia. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah bekal. Mudah-mudahan ya 2 jurus ini masih ada 99 lagi.
Insya Allah mudah-mudahan bisa ya kita kajian lagi. Saya banyak berguru sebenarnya dari Ustadz Lukman. Ada beberapa ya Masya Allah sampai sekarang pun saya ya kayak paskasnya itu saya mencontek dari beliau. Kita bikin yang namanya MR Box. Ya boleh Ustadz ya dicontek ya Ustadz. Minta ijazahnya Ustadz. Waktu itu murid beliau ya Ustadz Randy Saputra ngisi di kajian kita. Ya terus kemudian ngasih gambaran tentang yang namanya memberi makan gitu. Oh langsung kita mengikut cara beliau, cuma belumlah sehebat paskas. Ini sekitar 150 dapur lah kita sekarang udah punya MR Box itu. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi saya pun banyak belajar Bapak Ibu semuanya. Ini sekedar sharing aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan berkahnya untuk kita semua. Dan saya kembalikan kepada Ustadz Lukman. Terima kasih banyak ya. Dan saya bahagia sekali bisa datang ke tempat yang munzalan mubarakah ya. Memang ini doa saya juga salah satu doa saya itu Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin ya. Rabbi adkhilni, saya tambahin Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Oh iya betul, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Isra ayat 80. Masya Allah ya. Jadi ini kaligrafi ini ada di ruang kerja saya, Rabbi adkhilni ya. Nanti saya tambahin Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Terima kasih Bapak Ibu semua ya Ustaz Lukman. Masya Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Daging semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullahalazim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Takbir. Takbir. Ya Rabb, alhamdulillah dapat ilmu banyak, alhamdulillah penuh ya ilmunya ya. Penuh. Nah, kalau di sini Ustaz rumusnya jamu jati Ustaz. Ciri-ciri orang tuh dia memperbaiki diri udah jadi santri itu jamu jati. Jamu jati itu jaga mulut, jaga hati. Nah, ini tadi Ustadz kasih hadisnya, saya izin nambahkan sedikit Ustadz ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Terakhir itu disebutkan tadi itu. Allah menyebutkan spesifik saat yumdidkum bi amwalin. Yumdidkum bi amwalin. Madda yamudu itu saat di Nuh itu tadi itu artinya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Nah, jadi enggak perlu datang ke dukun. Tidak perlu datang ke ini untuk lipat gandakan harta. Karena Allah nyebutnya dilipat gandakan harta, bukan rizkun. Yumditkum birizkin, enggak. Yumditkum bi amwal. Amwal itu mal satu harta. Malani dua. Amwal berarti harta-harta. Jadi tidak mesti berbentuk uang, emas batangan, kemudian tanah, minyak bumi, Rubicon, gitu. Orang suka spesifik rezeki hanya uang, padahal enggak. Emas batangan, berlian itu juga rezeki, juga harta, gitu kan. Jadi itu yang tadi Ustaz sampaikan itu memang benar. Allah. Dan barang-barang itu kata Rasulullah bisa datang dengan sangat mudah dalam keadaan hina. Ya kan, siapa yang orientasinya akhirat, cita-citanya akhirat, orientasi dan pikirannya adalah akhirat, dunia datang dalam keadaan hina. Atats dunia wahiyya rahimah. Bedanya apa dunia datang dalam keadaan hina? Kita udah nggak ada rasa, Ustaz. Masya Allah. Nggak ada rasa, makin nggak ada rasa, makin nggak ada nafsu gitu. Ya udah makin datang kayak ngejar bayangan, Ustaz. Kan kita ngejar bayangan, makin dikejar nggak dapat. Tapi ketika kita balik ke sumber cahaya itu Quran, sumber cahaya itu adalah Allah, sumber cahaya itu hadis Rasulullah. Bayangan nggak punya pilihan lain kecuali ngejar kita. Allah. Nah, itulah magnet rezeki. Masya Allah. Nah, saya kan belajar dari antum. Jadi ketika kita ngejar yang punya dunia, kita taubat holik tadi, kita istighfar, kita jaga kata-kata, kita jaga mulut, jaga hati. Dunia nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti datang kita dalam keadaan hina. Ya Masya Allah. Gitu, itulah magnet rezeki. Allah. Saya santrinya Allah. Belajar tentang ilmu taubat holik dan menjaga kata-kata itu sangat benar. Sangat benar. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ucapan itu baik-baik. Kita kekejar, kita akan ketangkap. Musa, dia jaga kata-katanya. Enggak, kata Musa. Innama iya rabbi sayahdin. Tuhanku akan memberi petunjuk padaku dan dia pasti kasih jalan keluar. Benar, suruh tongkat kan, pukul tongkatmu kata Musa.
fadrib bi'asokal bahar fan falako. Itu fa itu menunjukkan tanpa jeda Ustaz. Tanpa jeda. Pukulkan langsung terbelah. Tapi Musa karena dia nabi, dia nggak diskusi Ustaz. Ya. Ya Allah, ini beneran mukul gitu. Musa kan nggak nanya-nanya, nggak rapat. Suruh pukul, teng pukul terbelah. Allah. Ya kan? Nah, banyak orang hari ini begitu diajarin sama Ustadz, dia diskusi masa iya Masa gitu. iya. Ya, termasuk yang ngerekam juga lah. Enggak, maksudnya yang belakang Ustadz. Jadi jangan sampai kalau disampaikan ilmu itu kita bertanya-tanya, kerjain aja udah. Kerjain aja. Ayyukum ahsanu amala, kan praktek kata Ustadz. Lor di dalam gua. Apa kata Abu Bakar? Ini kita ketangkap ini. Ini kita Yahudi orang kafir sudah depan mata. Nabi Muhammad bilang, la tahzan. Innallaha Jangan sedih. Allah innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Benar dikirimin sarang laba-laba, dikirimin burung merpati. Ucapan itu penting, jaga yang baik-baik. Tunggu waktu aja. Makanya buat teman-teman semuanya yang dengar atau nonton ini, ikuti ilmu magnet rezeki. Allah. Baru 2 jurus. Silakan tunggu 99-nya. Berkah Ustaz, berkah. Saya ngasih testimoni, Masya Allah, ilmu yang Ustaz sampaikan itu benar Ustaz. Sadaqallahul azim. Dan kami ngalami. Hari ini kita ada di kendaraan yang disebut oleh Ustaz itu. Rubicon ini ya, Masya Allah. Berkah. Nggak pakai uang dan nggak perlu pakai uang kata Ustaz. Nggak perlu pakai uang. Sebelum berkedip mata Ustaz ya. Masya Allah. Qabla ayat tadad ilaika tarfuka. Masya Allah. Gitu Ustaz. Fatal Ustaz. Iya. Mengharap terima kasih kepada orang itu salah fatal, kan itu sumber kekecewaan. Kan Qur'annya bilang gini, innama nut'imukum, surah Al-Insan itu kan, liwajhillah, kami memberi makan kepada kalian itu untuk Allah saja. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku nggak berharap ucapan terima kasihmu. Karena nanti di akhir zaman kata Rasulullah ada orang yang nggak bisa bersedekah karena orang sudah nggak mau terima sedekahnya. Kita bersedekah, ngasih makan misalnya MR box atau misalnya ngasih beras, justru kita berterima kasih Ustaz karena ada yang makan. Alhamdulillah. Iya. Karena kalau nggak ada yang makan Ustaz, kita mau sedekah sama siapa? Masya Allah. Jadi kita yang memberi, kita yang berterima kasih. Iya. Begitu. Atau udah buat bukunya belum Ustaz? Ada Ustaz, Mustahil Miskin. Oh, Mustahil Miskin. Iya. Di SMK di ini. Selamat datang, silakan katakan. Jazaan wala Wala syukuran syukuran. itu bicara yang baik-baik, ngucap yang baik-baik. Jadi kalau kita memberi, kita yang harus berterima kasih karena ada yang nerima. Contoh, saya zakat nih, saya muzaki. Kenapa saya disebut muzaki? Karena ada mustahik. Karena ada mustahik. Coba kalau nggak ada mustahik, saya mau zakat sama siapa? Justru syukurnya kita ketika Allah izinkan kita bisa memberi, lalu ada orang yang masih mau menerima. Masya Allah. Nah itu ngerobohin ego. Iya. Kita nggak, akhirnya saya nyebutnya 3 lapis kesadaran. 3 lapis kesadaran. Yang memberi lillah, lillah karena Allah kan. Yang menjadi jembatan amal soleh atau yang mengumpulkan zakat atau amil bahasa itu harus amanah. Yang menerima harus qanaah. Yang memberi lillah, amanah, qanaah. Jadi ada juga orang yang menerima rakus Ustaz. Iya. Dikasih nasi MR box gratis misal gitu, diiniin sama dia, dijual malah boxnya. Oh. Ya kan, nasi itu dijual lagi Ustaz. Iya. Nah itu nggak qanaah kan? Nggak qanaah. Ada juga amil atau pengumpul nggak amanah. Yang nggak amanah, maka dia 3 lapis kesadaran. Islam ngajarin 3-3-nya. Kalau memberi tidak boleh merasa berjasa karena harus lillahi ta'ala. Ya kan? Kalau jadi pengumpul atau amil kita harus amanah. Dan ketika kita nanti menerima atau satu kita harus qanaah. MTC, menentukan titik cukup. Masya Allah. Gitu, ya. Apa yang dirasakan dengan Ustadz Lukman? Ustadz, ya kami merasa memiliki sosok guru yang Masya Allah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ustadz. Allah. Iya. Ustadz, ya. Kayaknya beliau dicintai sekali di bandara ini ya. Iya Ustadz. Ada kajian-kajian ya sering ya. Iya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, ini saya diantar sama beliau ini ya. Sampai ke gerbang ya. Allah. Musafir bahagia. Gimana tuh ceritanya? Kalau ada penumpang atau tamu yang mau berangkat terus
dia kehabisan biaya atau dia ketinggalan pesawat, itu kita fasilitasi sampai ke tempat tujuan, Ustaz. Iya, sampai tempat tujuan. Iya, itu amanah dari Kiai. Musafir bahagia. Musafir bahagia. Acara safari Ramadan di Pontianak ya. Dan ini udah jam 10:30 sebenarnya ya. Rasanya masih tapi rasanya masih kayak pagi aja ya. Nah, ini anak-anak muda semua, Masya Allah ya. Semangat sekali ya. Pontianak. Nah, hari ini sekarang, nah ini nih safari Ramadan tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan safari Ramadan di Pontianak, tepatnya di Kuburaya. Mana pesertanya? Kita belajar ilmu keajaiban untuk mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah. Siapa yang siap mendapatkan keajaiban? Siapa yang mau dapatkan rezeki berkah berlimpah? Siapa yang sudah tahu caranya? Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Bagaimana kabarnya semua hari ini? Allahu Akbar. Sampai jumpa di safari Ramadan berikutnya.